Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman MP. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan milik rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys, jadi sekarang kita mau servis CBR 150 tahun 2021. Kita ini mau servis throttle body ya. Jadi kita sekarang pertama kali mau servis throttle body. Pertama-tama ya harus kita lakukan yaitu pembongkaran bodi samping, kanan kiri, terus cover tangki sama jok ya. Nah, di situ juga masih ada, kita harus bongkar tangkinya juga guys. Jadi biar mudah gitu kan. Soalnya tangkinya kalau misalkan dijungkir balikin doang mah takutnya apa ya? Takutnya ngeguling gitu kan. Makanya kita harus bongkar semua itu. Nah, di sini saya menggunakan kunci ring pas ya. Soalnya saya belum punya kunci T gitu kan. Nah, saran juga nih buat teman-teman ya, sebenarnya bongkar throttle body itu lebih enaknya menggunakan kunci T ya. Soalnya ini saya juga waktu itu tuh mau coba bongkar pakai kunci ring pas, ternyata nggak bisa coy, nggak masuk ya. Jadi saya pinjam dulu ke bapak kos gitu kan. Di sini kita percepat dulu ya, jadi biar nggak terlalu lama durasinya gitu kan. Kalian juga pasti udah tau lah cara ngebongkar tangki, ngebongkar body mah gitu kan. Nah, sebenarnya di sini tuh jadi biar kita pembongkarannya cepet tuh enaknya menggunakan kunci T ya. Jadi bisa langsung diputer gitu guys. Karena kita kalau misalkan pakai ring pas, space-nya cuma dikit doang ya. Jadi ya sedikit-dikit gitu kan. Asal kita sabar dan telaten aja gitu. Nah, di sini tuh kita yang harus dilepas tuh ya. Pertama, pembuangan bensin yang dari tangki atas, misal kalau misalkan kita ngisi full gitu kan. Jadi dia luber. Nah, pembuangan itu. Jadi bisa dibilang pembuangan air. Terus kita nyopot selang anginnya juga, ditambah soket buat indikator bensin gitu ya. Nah, di sini sama soket buat sensor apa ya namanya, pokoknya di situ cuman dikit doang gitu kan, cuman ada 4 kalau gak saya guys ya. Nah, udah pencopotan ini sih yang paling susah di sini ya. Saya jadinya nggak nyopot di atas situ, takutnya sensornya ini gitu kan keganggu, jadi kita nyopotnya di bawah gitu. Di sini juga saya lupa nggak ngerekam gitu, ternyata terlalu lama gitu kan, memori saya sampai nggak muat coy. Nah, di sini kita kalau misalkan tangkinya udah dilepas, kita buka dulu dari kabel gasnya ya. Jadi kita harus membuka kabel gas yang penarik atas sama bawah ya. Jadi dia kabel gasnya ada 2 gitu kan. Bisa dibilang ini gas spontan gitu. Ini menggunakan kunci 10 kalau gak salah ya. Cara ngelepasnya tinggal longgarin aja baut yang di atasnya gitu kan. Ini saya soalnya pertama kali bongkar tanpa lihat tutorial gitu kan. Jadi kita langsung eksekusi aja gitu. Wajar agak lama juga membongkarnya gitu dah. Saya juga maklum lah masih pemula pertama kali bongkar gitu ya. Jadi kita saling sharing-sharing aja gitu. Nah, jangan lupa ini lepas dua-duanya ya guys. Ntar kalau semisal kita udah ngelepas ini nih, nah sebenarnya ini yang kendornya atas ya, bukan yang bawahnya. Soalnya kalau yang bawah tuh ketahan sama apa ya, pokoknya dia ada besi buat ngait gitu. Nah, dia ketahan itu, gak bisa gitu. Jadi kita harus kendornya posisi di atas gitu guys. Jadi gak bisa ngendorin lewat bawahnya ya. Ini saya masih mencoba gitu kan. Maklum lah gitu kan, orang awam pertama kali buka ya beginilah, tanpa melihat tutorial gitu. Pokoknya ini tinggal lepas ke ini aja ke bawah gitu kan, dia udah lepas. Nah, baru di situ gampang dia ngeluarin si buletan kabel selingnya gitu ya. Nah, kalau kita udah kebongkar dua-duanya gini, jangan sampai kita ketuker gitu. Jadi kita pisahin ke sebelah sana biar nggak keganggu. Nah, di sini kita lepas juga apa ya namanya,
pengunci yang buat ke filter udara pokoknya kita lepas dulu di sini kan. Saya soalnya sekalian ngecek filter udara, busi gitu kan. Mumpung motor sekalian dibongkar, kita cek semuanya ya. Sekalian kita bersih-bersih ini ya sebelum balik kampung gitu kan. Lumayan lah orang awam gitu kan bongkar ini gimana gitu. Ya di sini saya coba-coba ya. Ternyata si filter udara belakang itu harus dibongkar jadi biar gampang ngeluarinnya guys. Nah ini kan sudah kebongkar gini nih. Nah sebenarnya di bawahnya itu ada apa ya, ada selang udara buat ke mesin. Nah di situ kalian harus hati-hati ya. Jadi si lubang bawahnya itu harus disumbat pakai apa gitu biar nggak kemasukan barang apa atau kotoran gitu ya. Nah di sini langsung kita lanjut pelepasan sensor-sensor yang nempel di throttle body ya, kayak sensor TPS, terus sensor apa lagi ya. Pokoknya di sini tuh sensor ada satu di atas, terus di pinggir, dia di bawah ada, saya lupa sensornya namanya apa ya. Waktu itu temen pernah ngasih tahu, pokoknya kalian tinggal lepas dari soket-soketnya aja ya, gampang kok di situ. Jadi kalian nggak akan lupa gitu masangnya juga. Nah di sini saya sekalian bongkar sensor ini juga nih, harus dilepas nih. Gak tahu sih namanya, lupa gitu kan. Buat yang tahu sok coba di komen-komen, jadi biar nambah-nambah pengetahuan gitu kan. Intinya kita di sini saling sharing gitu kan. Saya juga pertama kali bongkar soalnya ya. Nah di sini dikarenakan saya nggak ada kunci T, jadi ya inilah kita pakai kunci ring pas gitu kan. Kita langsung buka baut 2 yang nempel di mesin, namanya apa ya, yang nempel ke throttle bodinya langsung, pokoknya itu. Kita percepat aja ya soalnya di sini lama coy. Nah di sini throttle bodinya udah kebuka, jangan lupa ya si lubang yang buat throttle bodinya itu kita sumbat yang ke mesinnya, jadi biar dia nggak kemasukan debu. Nah ini ya before sebelum pembersihan throttle body dalamnya, buset kotor bener coy. Tuh dia udah berkerak gitu kan. Ini selama 1,5 tahun lah ada ya, kalau gak salah 1,5 tahun di motor, udah mau jalan 3 tahun baru 2 kali servis throttle body. Nah di sini kita harus ngelepas throttle body ini sama yang belakang namanya apa. Nah yang ini yang kalian tahu coba sok di komen-komen gitu, berbagi ilmu. Nah di sini tuh nggak bisa coy pakai ring pas ya. Jadi susah cara buka pakai ring pas itu, throttle body gak bisa. Jadi dia harus menggunakan kunci T. Nah di sini kita skip dulu soalnya kita ganti pakai kunci T. Ini kita nyobain aja pakai ring pas, susah coy. Nah di sini kita langsung ganti toolnya ya menggunakan kunci T. Tuh kalau kunci T lumayan gampang ya. Jadi kita tenaganya ada gitu buat muter, ditambah ini tuh throttle body baru 2 kali buka gitu kan, jadi susah coy. Nih, terus tahan ya, jangan sampai, pokoknya kalian harus hati-hati sama sensor-sensor ini ya, jangan sampai sensornya rusak gitu kan. Nah, pokoknya di sini cuman ada 2 baut untuk memisahkan keduanya gitu, namanya apa sih lupa sih ya. Nah, throttle body itu tuh, terus yang belakangnya kita udah dilepas. Ntar di sini tuh ada ring yang ini, bukan ring, oil seal ya, kalau bisa disebut ada seal. Jadi sealnya itu harus dilepas nih, kondisinya sebelum dibersihkan benar-benar kotor ya. Tuh dalamnya juga masya Allah.
Jadi kita di sini juga pembersihannya cuman disemprot doang menggunakan karbu cleaner ya tuh. Tapi benar-benar kerasa setelah kita pembersihan, sebelum dibersihin sama sudah dibersihin beda gitu, tarikannya serasa lebih responsif gitu kan. Nah di sini kita langsung semprot aja ya. Jangan lupa dikocok-kocok dulu coy kalengnya ya, jadi biar dia tuh gasnya tercampur merata gitu, nggak cuman keluar gasnya doang, si cairannya nggak keluar. Jadi sayang coy, nggak akan habis semuanya kalau misalkan gasnya keluar duluan gitu. Tuh langsung semprot dia, buset, benar-benar bersih coy. Nah ini setelah pembersihannya ya, tuh kelihatan kan, tadi maaf ya saya skip gitu kan, soalnya di situ ada pemberitahuan memorinya penuh coy. Jadi kita cuma semprot doang kayak gini. Udah disemprot, jangan lupa dikeringin. Nah dikarenakan saya nggak ada angin buat pengeringnya gitu ya, kita pakai tisu aja gitu. Tuh kotorannya di bawah, buset, hitam gitu coy. Kita semprot aja biar bersih gitu kan. Tapi ingat, jangan di bagian sensor coy, kita harus hati-hati di bagian sensor, itu sensitif ya. Nah tinggal dilap-lap gini doang ngeringinnya coy, sekalian biar bersih gitu. Saya nggak berani kayak orang-orang yang dia ngebersihin udah pakai karbu cleaner terus menggunakan bensin ya. Soalnya mereka mah disemprot pakai pakai angin gitu. Kalau saya kan enggak ini ya. Jadi kita mah ala kadarnya gitu kan. Soalnya enggak ada kompresor juga gitu. Nah, di sini kalau misalkan udah terasa kering, langsung kita pasang lagi ya. Jangan lupa karet sealnya dipasang lagi ya, guys. Nah, kita pas proses penyemprotannya juga si karet sealnya jangan dipasang ya. Jadi harus dibuka biar dia enggak karet tuh jadi gampang ngembang dia. Nah, makanya jangan sampai kena cairan itu ya. Soalnya takutnya kalah gitu sama cairan itu, makanya kita lepas itu. Nah udah dipasang, langsung kita pasang bautnya lagi ya. Cuman 2 baut di sini, kita skip aja biar cepet ya. Nah ini guys hasil kotoran dari pembersihan throttle bodinya ya. Jadi saya bawanya pakai alas plastik bekas jas hujan ya guys. Nah di sini kita langsung rakit lagi ya throttle bodinya ke tempat semula gitu kan. Di sini mending kita cepetin aja ya, soalnya tinggal pasang baut 2 nih, yang ini atas. Jadi dia bautnya kanan kiri. Nah ntar tinggal masukin soket sensor sama selang bensin ya. Ini selang bensin tangki juga nggak usah ditutup gitu, jadi dia udah ada pengunci otomatisnya. Jadi dia bensin nggak akan keluar kalau misalkan dia nggak ada udara niup ke bensin gitu kan. Pokoknya gak tahu sistemnya kayak gitulah. Jadi walaupun kita cabut selangnya dia nggak akan keluar bensinnya, masih aman di dalam tangki gitu ya guys. Ini saya perkiraan di dalam tangki itu ada sekitaran 10 liter lagi ya. Saya lupa waktu itu ngisi full, tapi dipakai jarak 2 jam terus pakai kerja gitu selama seminggu, dia masih sisa. Pokoknya cuman habis 1 batang doang gitu kan. Di sini isinya masih banyak, lumayan jadi berat gitu guys.
Kalau bisa buat kalian yang mau bongkar tangkinya jangan penuh-penuh ya, biar nggak menyusahkan di saat bongkar gitu. Kayak saya nih, di sini kita langsung pasang aja baunya ya guys. Di sini kita percepat aja ya. Nah di sini kalau semisal bautnya kita udah terasa kenceng gitu ya, jangan terlalu kenceng, kita harus pakai perasaan biar nggak patah. Langsung kita pasang sensor-sensor yang tadi kita bongkar gitu ya, ralat gitu kan. Nah di sini kita langsung pasang lagi si filter udaranya ya guys ya. Nah, sekarang di sini kita mau pengecekan busi ya. Di sini kita buka dulu soketnya ya guys ya. Nah, ini tuh saya pengecekan busi baru 1 kali ini ya. Waktu itu pokoknya udah pemakaian sekitaran mau 3 tahun ya ini motor. Ntar Februari itu dia 3 tahun. Kita baru cek busi sekarang. Jadi tadinya mau ganti cuman saya lupa gitu kan. Udah keburu dibongkar baru inget beli busi gitu. Jadi kita cuman bersihin doang businya gitu kan. Nah di sini juga kita tuh pakai kuncinya ring pas 14 kalau gak salah ya. Jadi kita pakai kunci busi bawaan motor ini gitu kan. Di sini sih hal yang paling susah tuh pas pertama kali ngendorinnya ya. Kita harus hati-hati jangan sampai patah di dalam. Kalau patah di dalam harus buka blok coy. Pokoknya kita harus hati-hati kalau dalam pembongkaran ya, jangan sampai pecah di dalam gitu businya ya, patah gitu, bukan pecah, patah. Kita langsung cepetin aja di sininya soalnya durasinya agak lama. Nah di sini ngebongkarnya juga lumayan agak susah gitu kan, jadi ruangnya sempit. Nah inilah businya selama pemakaian 3 tahun masih kebilang bagus ya, dia nggak basah gitu kan. Intinya kalau misalkan busi nggak basah itu ya berarti mesin masih bagus ya. Kita di sini cuma melakukan penghamplasan aja ya, jadi pembersihan biar dia tuh percikan apinya apa ya pokoknya normal gitu kan. Kalau ini kan udah kotor jadi kita bersihin aja gitu. Kita lupa belum beli busi baru ya guys. Nah jadi di sini juga kita perhatikan ya, jangan menggunakan hamplas yang kasar ya, minimal hamplasnya yang halus gitu, jadi biar nggak terlalu merusak permukaan businya ya. Kita hamplas tipis-tipis aja, cuman menghilangkan kotoran-kotoran yang nempel di busi gitu kan. Jadi biar percikannya tuh lebih lebih stabil gitu kan, lebih gede lah bisa dibilang, jadi nggak terhambat sama kotoran-kotorannya. Nah ini setelah pembersihan, jadi kita cuma bersihin atasnya doang ya, nggak dibersihin semua. Nah busi mah yang penting ujung itunya aja tuh yang lancip bengkok coy, jadi di situnya harus bersih ya. Nah di sini ntar langsung kita pasang lagi. Nah di sini jadi kita langsung pasang lagi ya. Jadi buat kalian hati-hati masangnya, jangan sampai si businya tuh bengkok, jadi dia nggak masuk ke dalam semuanya ya. Diusahakan secara perlahan dia biar nggak bengkok gitu. Kalau misalkan bengkok ntar bisa-bisa kalau misalkan drat businya nggak kalah, jadi yang kalah tuh bakal drat yang di mesinnya gitu. Nah itu yang lebih bahaya gitu ya. Jadi kita harus hati-hati, perhatikan juga, intinya pakai perasaan lah gitu, jangan gurung gusuh lah, kita harus nyantai ya. Kalau misalkan servis motor itu jangan terburu-buru intinya gitu, apalagi kita sendiri gitu, servisnya nggak ke bengkel ya, santai aja gitu kan, lebih detail kan kalau sendiri itu. Jadi begitu. Nah di sini jangan lupa ya, kabel gasnya kita pasang lagi ya, kita percepat lagi videonya gitu kan.
sekarang di sini kita ganti ya, mau ngecek bagian filter udara si motor CBR 150 ini ya. Jadi saya lupa lagi, waktu itu pernah ganti filter udara sendiri gitu. Pas dibongkar saya lupa gitu filternya di mana posisinya gitu kan. Nih buat kalian ntar liatin aja ya video ini, jadi biar sama-sama tahu posisi filternya di mana. Soalnya dia benar-benar tersembunyi guys. Kita cepetin dulu di sini videonya biar nggak terlalu lama gitu kan. Nah di sini lampunya malah mati cuy, lampu dari HP-nya ya. Nah di sini tuh tadi kita kan udah pasang si filternya ke throttle body ya, sampai-sampai saya ngelepas lagi coy. Jadi biar tahu di mana posisinya saya lupa nih. Padahal dia posisinya di dalam ini tuh, sampai dicongkel-congkel lupa di mana gitu. Nah, padahal tinggal buka ini dikit. Nah dia filternya di situ coy posisinya, jadi di atasnya gitu kan, harus dicongkel dikit. Aduh, kalau misalkan itu udah kita bersihin langsung kita pasang lagi ya. Kita cuma ngecek doang, nggak diganti juga, masih baru soalnya belum lama gitu kita penggantiannya. Nah, oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya servis motor CBR 150 kali ini. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun apa gitu kan, mohon dimaklumi soalnya saya juga baru pertama kali bongkar-bongkar servis sendiri gitu kan. Jadi kita biar tahu juga, biar lebih irit budget. Ditambah kita kalau misalkan motor udah kepegang sendiri gitu kan, servis sendiri apa sendiri, bakalan tahu enak gitu kan, motor enak apa enggaknya. Jadi kita bisa ngerasain gitu kan. Jadi intinya kita dikit-dikit bisa lah ngebenerin gitu kan, nggak dikit-dikit ke bengkel, dikit-dikit ke bengkel gitu. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.